Halo semuanya, selamat datang di channel Origin Comic. Kali ini kita akan mengupas alur cerita yang berjudul King Apocalypse. Yuk simak alur ceritanya. Mereka berdua akhirnya tiba di rumah milik mereka. Xiaoyu menanyakan, sepertinya kakaknya sudah tahu kalau kiamat ini akan terjadi. Terlihat banyak barang-barang yang sudah Qin Yu siapkan bertumpuk di dalam rumahnya. Kemudian Qin Yu memberitahu Xiaoyu untuk mendengarkan dengan baik apa yang akan dia katakan. Qin Yu menyebutkan bahwa mulai sekarang setiap hari akan menjadi lebih berbahaya. Dirinya akan melindungimu, tetapi kau harus patuh dan menyadari betapa sulitnya situasi saat ini. Xiaoyu memberitahu kakaknya bahwa dia akan selalu mendengarkan kakaknya. Kemudian Qin Yu menjelaskan lagi bahwa selama kiamat, setiap orang akan mengorbankan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Hati manusia sekarang akan menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Jadi jangan mudah percaya dengan orang lain. Bagaimana aku tahu ini? Aku akan menjelaskan padamu nanti. Sekarang tujuan utamaku adalah menjadi lebih kuat dan berevolusi melalui pelatihan dan berburu. Mendapatkan kekuatan yang mirip dengan zombie dan monster bermutasi. Karena ini adalah hari kiamat. Mari kita menikmati mandi air hangat terakhir kalinya, jelas Qin Yu. Setelah beritahu informasi mengenai hari kiamat, keduanya akhirnya mandi air hangat untuk terakhir kalinya. Karena setelah ini listrik akan menjadi padam. Setelah mandi, Xiaoyu masak makanan untuk makan mereka berdua. Di sela-sela makan, Xiaoyu menanyakan perihal pergi ke tentara untuk mengandalkan mereka. Karena menurut Xiaoyu, jika kejadian mengerikan seperti ini terjadi, cuma mereka yang bisa melindungi mereka berdua. Namun Qin Yu membantahnya, karena menurut Qin Yu, mereka tidak tahu caranya menghadapi para zombie. Mereka hanya bisa menjamin keselamatan kita beberapa tahun. Xiaoyu kemudian meminta kakaknya untuk memberitahu para tentara tentang cara menghadapi masa-masa kiamat. Namun Qin Yu pesimis, karena menurutnya para tentara tidak akan mendengarkan warga sipil dan mereka berdua tidak bisa bertemu dengan orang yang bertanggung jawab akan hal itu. Mendengar jawaban dari kakaknya, Xiaoyu akhirnya pasrah. Qin Yu minta Xiaoyu untuk memahami bahwa tidak ada untungnya bergabung dengan kelompok yang lemah. Hanya jika kau kuat, maka kau akan memiliki peluang dalam bahaya. Di samping ancaman zombie dan monster bermutasi, ada juga manusia. Jelas Qin Yu memberikan saran dan masukannya kepada Xiaoyu. Pada malam harinya, terlihat Qin Yu sedang meliti sebuah obat dengan alat yang cukup sederhana. Adiknya masuk dan menanyakan apa yang sedang kakaknya lakukan. Namun Qin Yu memperingatkan bahwa dia sedang membuat cairan peledak. Jadi sangat berbahaya di dalam sini. Namun Xiaoyu penasaran bagaimana kakaknya tahu cara membuat alat peledak. Qin Yu memberitahu adiknya bahwa itu sangat mudah, cukup cari dari Google. Qin Yu kemudian menyuruh Xiaoyu untuk menutup pintunya dulu atau kita akan berakhir menjadi tunawisma. Setelah itu Qin Yu melanjutkan pembuatan alat peledaknya. Setelah selesai membuat alat peledak, Qin Yu langsung naik ke tempat tidur. Dia berpikir bahwa sudah beberapa tahun sejak dirinya tidur nyenyak di tempat tidur yang nyaman. Tiba-tiba Xiaoyu memanggil kakaknya dan mengatakan bahwa dia ketakutan dan memintanya untuk tidur bersamanya. Akhirnya mereka berdua tidur bersama untuk saling melindungi. Qin Yu yang merasakan kehangatan keluarga berpikir bahwa dirinya berharap ini bukanlah sebuah mimpi. Ketika sudah pagi, Xiaoyu bangun dan dia melihat kakaknya sudah bersiap untuk pergi. Dia menanyakan kemana kakaknya akan pergi. Qin Yu memberitahunya bahwa dia akan memeriksa di setiap unit apartemen. Jika ada zombie yang di sana, aku akan membunuhnya mereka dalam perjalanan. Namun Xiaoyu mengatakan sebelumnya kakaknya memberitahu bahwa orang normal yang melawan zombie adalah gila. Namun Qin Yu memberitahu Xiaoyu bahwa dia bukanlah orang normal dan jangan khawatir tentangnya karena aku adalah gunslinger level 2A di masa lalu, ucap Qin Yu. Dengar jawaban dari kakaknya, Xiaoyu kebingungan dan memperingatkan Qin Yu untuk berhati-hati. Terlihat Qin Yu memegang tongkatnya dan menyusuri lorong apartemen dan dia berencana akan mulai untuk memeriksa zombie. Dia menanyakan apakah ada orang yang berada di sana di dalam pintu apartemen salah satu milik orang lain. Kemudian Qin Yu mendengar sesuatu di dalamnya. Dia kemudian menjauh dari pintu dan menaiki tangga. Qin Yu menyebutkan bahwa itu seperti yang dia harapkan dan memintanya untuk kemari dan menjadi mangsa pertama bagi Qin Yu. Kemudian muncullah zombie dari dalam pintu itu. Dia mendobraknya dengan sangat kuat. Zombie itu mencari Qin Yu karena tidak menemukannya. Namun Qin Yu melompat dan memberitahu zombie itu untuk tidak perlu mencarinya karena dia sudah berada di sini. Qin Yu kemudian langsung memukul kepala zombie itu dengan serangan yang cukup kuat dan membuatnya langsung terjatuh. Qin Yu kemudian menusuk badannya dan berhasil membunuh zombie itu. Setelah membunuhnya, Qin Yu mengecek tubuhnya untuk mendapatkan bahan evolusi yang dia cari. Di dalamnya terdapat batu yang belum berevolusi yang dia temukan setelah membunuh zombie itu. Kemudian Qin Yu melanjutkan pencariannya dengan berjalan ke lorong-lorong apartemen. Dia kemudian menemukan beberapa zombie dan langsung membunuhnya. Setelah berjalan begitu lamanya hingga sampai di unit terakhir,
Kinyu menduga bahwa tidak ada satupun yang selamat. Kinyu kemudian melihat sebuah pintu apartemen milik orang lain dan kemudian mendengar seperti sebuah tangisan. Kinyu yang mendengar tangisan itu sangat bahagia karena menurutnya ada kemungkinan beberapa orang yang selamat di unit ini. Kemudian Kinyu membuka pintu itu dan dia melihat tidak ada orang di sini. Kemudian Kinyu melihat ada ranjang roda bayi dan kilatan merah yang berlari dengan sangat cepatnya. Kinyu berpikir, apa-apaan itu? Apa itu zombie atau monster bermutasi? Pikir Kinyu. Kemudian di bawah kursi keluar suara bayi yang menangis kembali dan ada juga mata berwarna merah yang bersembunyi di bawahnya. Kinyu kemudian berjalan menuju belakang kursi dan berusaha membunuhnya. Dengan semangat, Kinyu mengatakan, "Monster, terima kematianmu." Namun sayang sekali, Kinyu tidak berhasil mengenainya. Tanpa diduga, zombie bayi itu sudah berada di belakang Kinyu dan bersiap menggigitnya. Namun, Kinyu berhasil menyadarinya dan membuatnya terlempar akibat pukulan yang dilakukan oleh Kinyu. Kemudian, Kinyu berlari dan mengejar zombie itu dan langsung menembakkan besi tembaga itu ke zombie bayi. Namun sayang sekali, serangan Kinyu hanya mengenai lantai apartemen. Zombie bayi itu berhasil kabur. Kinyu menyebutkan bahwa zombie itu tahu caranya lari dan juga punya kecerdasan. Monster bayi itu lari keluar apartemen lewat pintu depan. Kinyu mengatakan bahwa ini buruk karena bayi zombie itu memiliki kecerdasan. Dia akan selalu menyimpan dendam jika dirinya membiarkannya melarikan diri. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, bayi zombie itu melompat dari pagar dan melompat ke bawah dengan senyuman mengajak Kinyu. Kinyu kesal karena dia telah gagal dan membiarkannya kabur. Tanpa diduga, Kinyu tersenyum dengan bahagia karena bayi zombie itu telah mati akibat terjatuh dari apartemen yang cukup tinggi hingga hancur. Kinyu mengatakan bagaimanapun dia, itu hanya zombie level rendah. Dia kemudian masuk lagi ke dalam dan melihat kedua wali dari bayi itu telah mati dengan keadaan yang begitu mengenaskan. Kemudian Kinyu menuju ke arah dapur untuk melihat apakah dia bisa menemukan persediaan yang berguna yang sudah ditinggalkan. Setelah mencarinya, Kinyu pulang dengan membawa beberapa barang yang bisa dijadikan sebagai persediaan mereka untuk bertahan hidup. Dia kemudian memanggil Shoyu bahwa dia telah pulang. Kemudian dia melemparkan 2 kantong besar yang berisi barang-barang persediaan yang berhasil dia kumpulkan. Shoyu terkejut dengan apa yang dibawa oleh Kinyu. Dia menanyakan di mana kakaknya menemukan begitu banyak persediaan. Kinyu memberitahu Shoyu bahwa tidak ada orang lain yang selamat di gedung ini selain mereka berdua. Ada banyak persediaan dan dirinya masih perlu lakukan beberapa perjalanan lagi, jelas Kinyu. Shoyu kemudian memerintahkan kakaknya untuk cepat makan malam karena makanan hampir siap. Namun Kinyu menyuruh Shoyu untuk duluan saja karena dia ingin mandi. Shoyu bertanya kepada Kinyu bahwa dia hanya memikirkan mandi. Mendengar pertanyaan adiknya, Kinyu cemas. Dia mengatakan bahwa hanya ingin mandi dan jangan salah paham. Esok paginya, Kinyu sudah terbangun dan adiknya kemudian terbangun juga. Adiknya yang baru bangun menanyakan apakah kakaknya akan pergi lagi. Kinyu mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi manusia yang berevolusi dalam 3 hari dan menemukan lebih banyak persediaan untuk mengisi kembali rumah kita pada saat yang sama, ucap Kinyu. Shoyu mengatakan kepada kakaknya bahwa dia ingin ikut pergi juga, namun Kinyu melarangnya dan mengatakan bahwa itu berbahaya berdasarkan pada kemampuan fisik dan pertahanan saat ini. Kau tidak akan bertahan hidup, ucapnya melarang Shoyu. Dia kemudian menenangkan adiknya, tenang, cuma tunggu sampai aku kuat dan melindungimu, lalu aku akan pergi mengajakmu, ucap Kinyu menenangkan adiknya. Kinyu mengikuti perintah kakaknya dan meminta kakaknya untuk berhati-hati saat berada di luar. Kinyu kemudian pergi mencari bahan evolusi di tubuh para zombie. Ada banyak zombie yang berkeliaran di luar. Kinyu langsung menyerangnya dengan besi tembaga miliknya. Dan serangan dari Kinyu berhasil membunuh beberapa zombie yang berhasil dia temui di jalan. Ketika di jalan, tanpa diduga, Kinyu berhasil diserang oleh zombie. Zombie itu berhasil menarik pundaknya Kinyu dari dalam mobil. Kinyu langsung marah dan kemudian menghajarnya untuk segera melepaskan tangannya. Kemudian membunuhnya dengan tembaga besi di dalam mobil zombie yang ditempati itu. Tak lama berselang, Kinyu telah berhasil membunuh banyak zombie. Namun Kinyu kesal karena dia telah membunuh lebih dari 10 zombie, mematahkan beberapa pisau kecil. Namun dia tidak dapat menemukan satupun bahan evolusi. Kinyu melihat suasana juga sudah mulai sore. Dia berpikir Shoyu mungkin khawatir dengannya. Akhirnya Kinyu pulang ke rumahnya. Dia memanggil Shoyu untuk membukakan pintunya. Shoyu langsung memeluk kakaknya. Shoyu mengatakan kepada kakaknya bahwa dia pergi sangat lama hari ini, jadi dia sangat khawatir dengan kakaknya. Kinyu kemudian mengatakan kepada adiknya untuk jangan khawatir karena dirinya telah menangani lebih dari 10 zombie hari ini dalam satu serangan. Dan sekali, aku tidak bisa menemukan item yang aku cari, ucap Kinyu. Adiknya dengan penuh senyuman mengatakan untuk jangan terburu-buru, pada akhirnya kau akan menemukannya. Sementara itu,
Xiaoyu akan berdoa untukmu di rumah, ucap Xiaoyu. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang dari luar sana seperti dikejar oleh zombie. Kinyu menyebutkan bahwa itu merupakan seseorang yang selamat. Kemudian di distrik lampu merah di mana tempat Kinyu dan Xiaoyu tinggal, ada beberapa orang yang melari dari kejaran zombie. Dia memerintahkan kepada kawan-kawannya untuk cepat naik. Kemudian mereka melompat pagar salah satu apartemen dan masuk ke dalamnya. Mereka berhasil melewati kejaran para zombie yang mengejarnya. Para zombie itu tidak bisa masuk karena terhalang oleh pagar besi yang ada di apartemen itu. Salah satu orang yang bernama Huang mengejeknya dan mengatakan bahwa zombie itu terlambat. Kau sudah mati, tapi kau masih berisik. Tetap di sana demi kebaikanmu, ucap Huang. Temannya yang memanggilnya, "Kau Huang, lihat sebelah sana," ucapnya menunjuk salah satu jendela apartemen. Mereka melihat Xiaoyu dan juga Kinyu bahwa ada orang yang selamat. Kinyu kesal karena mereka sudah ketahuan dengan orang yang berada di luar. Xiaoyu mengatakan bahwa mereka orang yang selamat, haruskah kita membantu mereka? Tanya Xiaoyu kepada Kinyu. Namun Kinyu mengatakan kembali kepada Xiaoyu, "Apakah kamu lupa yang telah aku katakan padamu sebelumnya? Ini era kiamat, sulit memahami hati seseorang. Oleh karena itu, kita harus selalu tetap waspada," ucap Kinyu memperingatkan Xiaoyu. Huang semangat dengan adanya dua orang yang berhasil hidup. "Akhirnya kita menemukan seseorang yang hidup. Ayo cepat," ucapnya mengajak teman-temannya untuk naik apartemen. Pintu tempat Kinyu dan juga Xiaoyu digedor-gedor. "Apakah ada orang di sana?" tanya Huang dengan juga teman-temannya. Kinyu yang di dalamnya sudah waspada dengan membawa besi logam. Huang mengatakan, "Jangan pura-pura, kau tidak akan ada di sana. Kami baru saja melihatmu. Cepat buka pintu." Kemudian Kinyu membuka pintunya. Namun Huang emosi dan memarahinya. Apakah kamu tuli sama sekali untuk membuka pintunya?" ucapnya marah. Namun tak lama berselang, dia ketakutan dengan apa yang dibawa oleh Kinyu dan juga tatapan membunuhnya. Dengan tatapan yang menakutkan, Kinyu memperingatkan, "Apakah ada yang salah?" Huang dengan teman-temannya ketakutan. "Hai saudara, jangan marah. Kami bukan orang jahat. Kami hanya senang melihat orang yang selamat lainnya," ucap Huang. Temannya yang lain mengatakan hal yang sama. "Ya, melihat orang yang masih hidup betapa menyenangkan," ucap mereka berdua dengan senyum terpaksa. Huang kemudian mencoba masuk. Dia mengatakan, "Saudara, bisa kamu biarkan kami masuk? Jadi kita bisa mengobrol. Kami sudah kelaparan selama beberapa hari," ucapnya melihat kamar Kinyu. Namun Kinyu menghalanginya, menggunakan tangan dan melarangnya untuk masuk. Dan muncullah Xiaoyu dengan membawa 2 kantong makanan. "Kakak, bagaimana jika memberikan mereka beberapa makanan?" ucap Xiaoyu. Huang yang melihat Xiaoyu langsung melotot dengan penuh kekaguman. Terima kasih, dada cewek ini. Wah, dada nona ini. Wah, nona ini baik hati," ucapnya terbata-bata dengan keinginan musuhnya. Kemudian Huang menerima makanannya, tapi Kinyu mengusirnya. Ruangan itu kosong dan tidak ada zombie. "Jika ingin tinggal, pergi ke sana," perintah Kinyu. Mereka bertiga akhirnya pindah ke ruangan sebelah Kinyu. Mereka memakan mie instan yang diberikan oleh Xiaoyu. Huang kesal dengan Kinyu, "Memberi kita beberapa mie instan dan kemudian ingin mengusir kita," ucapnya kesal. Temannya mengatakan, "Bukankah itu bagus bahwa kita bisa makan?" ucap temannya yang saling duduk di kursi. Temannya yang kepala pelontos menyebutkan, "Apakah kamu memperhatikan ekspresi wajah tunangannya ketika kita mendekati mereka sore ini? Dia tidak sabar untuk menelan kita sepenuhnya." "Hahaha," ucapnya tertawa. "Tentu saja aku melihatnya. Pelacur itu biasanya menyimpan uang kotornya dan tidak pernah menatap kita secara langsung, yang merupakan indikasi kehebatan kita," ucap temannya yang lain. Huang menanyakan pendapat teman-temannya. "Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang jalan sebelah? Bagaimana aku bisa melewatkannya? Kecantikannya adalah kelas atas. Apa? Kamu ingin bagian?" Tanya balik temannya. Temannya yang satunya membicarakan Kinyu bahwa bocah yang bersamanya terlalu sombong. "Kita akan mengurusnya besok." Huang kemudian membuat rencana bahwa besok siang mereka akan mengetuk pintu mereka dan meminta makanan. Jika mereka membuka, kita bertiga akan menyerangnya bersamaan. Ya, kita tidak tahu bagaimana hubungan gadis itu dengannya. Apakah dia saudara perempuan atau pacarnya? Besok kita akan menggunakan cara yang biasa dan mempermainkannya di depannya sampai kita lelah, lalu kita bunuh dia. Mari kita selesaikan bocah itu, tetapi menjaga pacarnya sehingga kita bisa merasakan dan menikmatinya perlahan. Tidak akan tinggal di sini di masa depan. Aku lihat rumah mereka berisi banyak persediaan, ucap mereka berencana untuk tujuan jahatnya. Kinyu yang bersembunyi di sekitar apartemen itu sedang memantaunya. Setelah malam, dia masuk ke dalam apartemen itu. Mereka bertiga sedang nyenyak tidur, namun tidak menyadari kedatangan Kinyu. Tak lama berselang, satu temannya yang berkepala pontos berhasil ditangkap Kinyu dan dibawanya. Temannya yang satunya terbangun akibat Huang bermimpi mesum. Dia terkejut ada Kinyu di depannya. Tak butuh waktu lama, dia langsung membunuhnya dengan logam besi miliknya. Xiaoyu terkejut dengan kakaknya yang telah membunuh beberapa berandalan itu. Kinyu sangat emosi. Dia mengatakan, "Mereka semua sampah, setumpuk sampah," ucapnya emosi.